tengah modernisasi dan kemajuan zaman, budaya Betawi masih menyimpan banyak kekayaan tradisi yang khas. Salah satu wujudnya adalah permainan-permainan tradisional yang dimainkan sejak dulu. Bukan hanya menjadi sarana hiburan, permainan tradisional Betawi juga mengandung pesan kebersamaan, kecerdasan, dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Permainan seperti engklek, benteng, dan tuk-tuk ubi adalah bagian dari kehidupan masa kecil anak-anak Betawi yang kaya akan nilai-nilai sosial. Setiap permainan mencerminkan karakter masyarakat Betawi yang ramah dan penuh canda. Betawi, pernah. Main bentengan biasanya. Biasanya main bentengan, soalnya sering dimainin juga di sekolah. Kalau aku sih biasanya main congklak di rumah sama adik. Kalau pas dulu masih kecil tuh sering banget main enggang, main congklak, habis itu bete, itu yang namanya dabu bulan. Sering banget. Kalau aku sama temen aku udah pernah main dampu bulan, congklak, terus juga ada galasit dari kayu. Ruang tradisional. Karena kalau tradisional mainnya bisa bareng-bareng, karena Ya, kalau online kan online paling bareng-bareng pasti di HP atau gadget gitu. Pribadi lebih seruan permainan tradisional karena aku lebih suka suasana yang ramai dengan teman-teman gitu daripada aku sendirian. Lagian kalau HP juga itu mulu kan jadi bosan gitu. So kalau main permainan tradisional kan experience-nya beda gitu. Terus kita bisa beda suasana, bisa ngeluarin keringat, habis itu kita ya bebas aja di situ main. Kalian olahraga gitu. Ya udah. Lebih seru permainan tradisional karena lebih seru aja, karena kan kalau permainan tradisional tuh bisa meningkatkan kekompakan aku sama temen-temen juga, karena seru banget, lebih dari game online. Kayak game online kan pakai HP, terus bisa ngeboros baterai, ngeboros kuota juga. Lebih seru permainan tradisional yang dimana kita nggak perlu butuh apa-apa, kita cuma butuh bendanya aja. Belum tahu. Enggak. Tahu. Pernah mainin nggak sama teman-teman kalian? Pernah. Nama panjang saya Muhammad Arkan Rashid, panggil aja saya Arkan. Saya dari HPOT DKI Jakarta. Untuk jabatan saya di sini bagian untuk ngurus sarana dan prasarana. Menurut saya suatu hal yang cukup sangat disayangkan, karena mengingat permainan tradisional ini kan bagian dari budaya seluruh Indonesia kan. Nah, terus adanya permainan modern sekarang ini kan, jadi permainan tradisional ini tuh tidak bisa diteruskan kembali, dilanjutkan dari generasi ke generasi, karena ini bagian kan sejarah gitu. Setiap permainan tradisional itu ada manfaatnya ya. Terus yang pertama mungkin dia bisa melatih kerjasama, melatih juga kedisiplinan, melatih keseimbangan. Mungkin kayak tadi untuk generasi gitu kan, kalau bisa dibilang beberapa tempat ada yang bilang Bobok Sondo, ada yang bilang Hadang. Itu kan di situ kita melatih namanya kerjasama, bagaimana bermainnya itu sesuai dengan strategi, disiplinan, bagaimana caranya bermain dapat poin gitu. Dan juga beberapa permainan yang lain gitu kan, untuk anak-anak TK itu kayak misalnya dia melatih untuk bisa menciptakan motoriknya bagaimana gitu. Kalau untuk seberapa eratnya hubungan sosial ini ya sangat erat ya, soalnya ya coba bisa kita bayangkan ya, kalau yang namanya main game online ya, kita ambil game online ya Mobile Legends lah ya sekarang gitu kan, kita Mobile Legends. Nah kalau Mobile Legends itu kan yang namanya mempererat satu ke satu orang user yang lain gitu kan, itu kan jarak jauh gitu kan. Nah kalau kita main permainan tradisional gitu kan, misalnya kita satu rumah satu gang gitu kan, kita duluan yang main, nanti ada lagi yang main kan, kayak ikutan dong. Nah itu kan sangat mempererat sekali. Jadi
tali silaturahminya itu dari antar rumah itu tuh tidak terputus karena ada permainan seperti itu. Yang pertama, kalau saya bilang harus ada ekstrakurikuler. Ada ekstrakurikuler, jadi mereka bisa tahu bagaimana ini permainan ini loh, ini permainan gerak, permainan gasing, udah permainan jelasin. Itu pertama adanya ekstrakurikuler. Yang kedua itu adalah sosialisasi. Dengan sosialisasi itu kan ya orang yang nggak tahu jadi tahu, dan orang yang tahu bisa mengajarkan yang tahu gitu. Kayak, oh ya dulu nih apa namanya ya bapak nih main ini loh gitu, ngasih tahu ke anaknya gitu kan, ya, gimana caranya jadi main seperti itu. Nah jadi cara di sekolahnya itu ya pertama itu sosialisasi, terus adakan ekstrakurikuler. Dengan begitu nanti setiap sekolah itu bisa kenal dan juga bisa melestarikan permainan tradisional. Kalau untuk tantangannya itu banyak soalnya kan ya namanya tantangannya ya kita kalau tantangannya itu kan ya kita ini kan bersaingnya secara dengan dunia online ya, gimana dunia online itu kan berkembangnya itu kan cepat dan pesat gitu kan. Sedangkan kalau kita ini kan mungkin harus dengan sosialisasi, cuman kan tapi itu tidak membuat kami itu menyerah, karena dengan teknologi yang ada pun kita juga masih bisa memperkenalkan permainan tradisional gitu kan, seperti mungkin lewat video-video atau mungkin nanti lewat permainan. Tuk-tuk ubi ini berasalnya dari permainan Betawi ya. Permainannya itu dia digambarkan seorang nenek yang sudah sudah miskin dan mencari ubi untuk dimakan. Mungkin ada kebersamaan ya, kemudian ada kebersamaan dari masing-masing kita bisa belajar satu sama lain bagaimana caranya menghargai. Pertama, permainan bisa dilakukan anak laki-laki maupun perempuan dengan jumlah lebih dari 8 orang. Kedua, sebelum bermain, para pemain melakukan home pimpa dan yang kalah menjadi nenek gerondong. Ketiga, pemain tuk-tuk ubi memilih pemimpin yang kemudian duduk paling depan memegang tiang atau pohon dan dipegang perutnya oleh pemain lain. Keempat, dilakukan tanya jawab antara nenek gerondong dengan ubi. Apabila pemimpin mengatakan ubi belum matang, maka nenek tidak boleh memetik ubi. Siapa? Ngapain? Sebaliknya, jika pemimpin mengatakan sudah matang, maka nenek gerondong boleh memetik ubi. Allah, ngapain? Cabut. Kelima, ketika pemimpin sudah mengatakan bahwa ubinya sudah matang, berarti nenek gerondong boleh mendekati ubi dan memetiknya satu persatu. Keenam, pemain yang menjadi ubi harus memegang erat pemain lain supaya tidak dicabut oleh nenek gerondong. Ketujuh, nantinya pemimpin akan kembali merebut ubi dari nenek gerondong. Yang berhasil menarik ubi adalah pemenangnya. Permainan tradisional ini mengajarkan anak-anak untuk menghormati mereka yang lebih tua. Permainan ini mengandung nilai kehidupan seperti kegembiraan, kebersamaan, persahabatan, dan keberanian untuk menjadi pemimpin. Permainan tradisional ini juga menambah keakraban antara anak-anak usia, melatih otot ketika mencabut ubi, melatih kesabaran, dan berlatih komunikasi.